بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Mimi Jamilah. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Namun sebelumnya, bagaimana jamaah yang ada di studio? Assalamualaikum, sehat semuanya nih? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih, Masya Allah ya. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, Bu. Ada yang takut sama miskin, Bu? Bu? Ada yang takut sama miskin? Banyak ya. Masya Allah. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau ngomongin masalah kemiskinan, emang itu salah satu titik atau poin yang gampang banget setan untuk ngoyak-ngoyak lewat situ. Masya Allah. Semua orang pengennya. Tapi kesian juga kadang-kadang setan disalahin terus. Nah, mohon ilmunya Bib, sehingga akhirnya pada saat setan membisikkan kita tentang kemiskinan, takut miskin, kita bisa tepiskan, Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita tadi yang sudah menyampaikan nasihat agama, Bapak Ki Haji Syarif Rahmat, juga Sayyid Ali Syahab. Mudah-mudahan semua yang ada cahaya hati yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan insyaallah kita selalu dalam rahmat dan taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita sedikit akan membahas tentang, boleh langsung saja, boleh dikatakan tanda-tanda orang pelit lah, boleh dikatakan. Artinya syaitan itu menggoda manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika syaitan mempermainkan kita supaya kita tidak melakukan sedekah, maka Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Artinya asyaitan ya'idukumullahul faqra. Artinya syaitan ini selalu menggoda, mendakuti manusia ketika kita pengen berbuat baik atau berinfak atau sedekah, bahkan sesuatu yang wajib, misalnya sesuatu yang wajib seperti zakat. Itu mereka asyaiton ya'idukumul faqra, mereka itu menggoda kita supaya kita ini jangan sedekah,
nanti berkurang uangnya, jangan sedekah, nanti jadi miskin. Jadi padahal kalau kita lihat Allah Subhanahu, kenapa mereka percaya dengan bisikan syaitan tapi tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, wallahu, dan Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Pada Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di situ, Allah yang memberikan karunia, Allah yang memberikan maghfirah, Allah yang memberikan harta, Allah yang memberikan rezeki, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengeluarkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan manaqasa malun min sadaqatin, artinya tidak akan berkurang harta seseorang dengan dia bersedekah, bal yazdad, bahkan kalau dia yakinin akan bertambah. Ada suatu cerita, subhanallah, cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhah sama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada istri yang mulia, yang tercinta, anak yang mulia, anak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Maka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini pengen makan rumman. Rumman ini delima, buah delima. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini agak bingung. Karena beliau ini disebut apa? Imam Ali ini disebut Imamul Masakin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Imamul Masakin. Pimpinannya para orang-orang miskin. Karena sangat sedekahnya sangat terlihat Imam Ali bin Abi Thalib. Maka suatu saat Sayyidina Ali istrinya minta rumman. Dia bingung, uangnya kurang ini buat beri rumman. Tapi bismillah dia jalan keluar ke pasar, pengen beli rumman buat istrinya. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Waktu sampai di pasar ternyata uangnya hanya cukup buat satu rumman, Ibu. Buat satu buah delima saja. Ya. Sayyidina Ali bilang, sudahlah daripada nggak ada sama sekali, nggak apa-apa. Sayyidina Ali beli itu satu rumman. Jalan pulang, subhanallah, ada orang minta-minta. Subhanallah. Ada orang minta-minta. Ini orang ketika dia minta kepada Sayyidina Ali, dia katakan, wahai fulan, dia mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku ini hari ini belum makan. Cuman keinginan aku satu, pengen sekali makan buah delima. Subhanallah. Pengen makan buah delima. Sayyidina Ali bingung. Ini kalau dikasih pesanan istri, Masya Allah. Akhirnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah kita bagi dua. Subhanallah. Beliau tidak mau mengecewakan orang miskin, orang minta-minta. Coba kalau kita satu-satunya diminta misalnya, Bu. Hah? Ibu-ibu suaminya cerita tadi dikasihkan sama pengemis, kenapa dikasihin? Wow, panjang. Kita ngomong A, dia A sampai Z. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali kasihlah itu orang separuh-separuh. Separuhnya buat itu yang meminta-minta miskin, separuhnya lagi buat istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian sampai di rumah diceritakan kepada Sayyidatuna Fatimah kejadian tadi. Bukannya marah, maka malahan senang dan bangga. Aku sangat bangga punya istri seperti engkau, wahai Ali. Jadi sangat bangga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Waktu mau dimakan, lihat nih, manaqasa malun min shadaqatin, hadis Nabi, tidak akan pernah berkurang. Sedekah itu dengan harta kita bersedekah itu tidak akan pernah berkurang. Maka lagi mau makan, ada yang ngetuk pintu, assalamualaikum. Dibuka sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ternyata Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya, yang biasa disuruh-suruh Nabi kemana-mana, Sayyidina Salman Al-Farisi.
Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, ini ada titipan dari Rasulullah. Ada titipan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Apa titipan tersebut? Ternyata delima. Ternyata buah delima, ibu-ibu. Bu, masih sadar? Alhamdulillah. Jadi ternyata yang dikasih sama Sayyidina Salman Al-Farisi itu buah delima titipan dari Rasulullah. Subhanallah. Dilihat ibu, dihitung sama Sayyidina Ali ada 9. Nah, kata Sayyidina Ali, benar ini dari Rasulullah. Sayyidina Salman Al-Farisi ngetes. Jadi diambil 1 diumpetin. Ya. Akhirnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini kok cuman 9, kalau benar ini dari Rasulullah, karena hadis Nabi tidak akan bohong, 1 kata Allah Subhanahu wa taala akan dibalas 10 kali lipat. Jadi yang disedekahkan 1 mestinya baliknya 10. Kenapa 9? Maka tersenyum Sayyidina Salman Al-Farisi, dikeluarkan lagi lah 1 kantong, dibalikin kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya ini memang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan dengari syaitan. Lihat Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir, beliau mengatakan la tashabannal bakhil. Jangan teman akrab ibu-ibu sama orang yang bakhil. Sama orang yang pelit, kita nggak boleh berteman akrab. Kenapa? Orang teman akrab sama orang yang pelit, itu dia akan nulari penyakitnya. Jadi bukan corona doang yang berbahaya, penyakit virus pelit juga berbahaya. Jadi itulah kenapa mengikuti jalannya syaitan. Kenapa? Syaitan tidak akan pernah mengajak kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk mengajak kita untuk tinggal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, harta ini memang fitnah. Harta ini kalau ulama mengatakan itrahil mal fi yadika wala fi qalbika. Taruh itu harta di tangan, jangan di hati. Kalau di tangan gampang keluarnya. Kalau itu harta ibu-ibu taruh di hati, susah nggak keluarnya? Bu, susah nggak keluarnya? Susah dikeluarkan. Memang kenapa? Harta ini termasuk fitnah. Katakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnata ummati al-mal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat terdahulu ada fitnahnya masing-masing dalam keadaan umatnya, wa fitnata ummati, dan fitnahnya umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Jadi kita harus mengalahkan syaitan, jangan syaitan yang mengalahkan diri kita sehingga kita mau keluarkan uang tidak jadi untuk sedekah karena uang tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, artinya ulama pun mengatakan sebenarnya miskin ini ada 2. Ada miskin spiritual, ada miskin material. Kalau miskin material jelas mungkin kita tidak punya harta. Nah ini termasuk mungkin miskin spiritual. Keimanannya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berkurang sehingga kalau mengatakan kalau tidak ada harta saya mati. Mestinya kita berkata kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala kita mati. Maka dipergunakan apa ini harta kita? Pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, Nabi itu sama sebenarnya. Kita ini suka nggak bisa tidur, Nabi sama, Nabi nggak bisa tidur. Cuman sebabnya beda. Kalau Nabi nggak bisa tidur kalau masih punya harta. Jadi Nabi itu kalau masih ada dirham, beliau nggak bisa tidur. Pengennya uang itu disedekahkan langsung. Kalau kita nggak punya duit, nggak bisa tidur. Jadi, tapi sama-sama nggak bisa tidur ibu-ibu. Bu, sehat?
Makanya, jadi artinya sama-sama nggak bisa tidur. Makanya subhanallah, harta ini akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka pergunakan harta kita, mumpung masih ada kesempatan di dalam diri kita. Kita kalahkan syaitan, kita kalahkan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya apalagi kita di bulan Rajab dan masuk bulan Sya'ban sekarang. Dan insya Allah kita disampaikan bulan Ramadan. Ayo, artinya didik diri kita, didik hati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sudah cobaan, artinya cobaan yang sudah banyak seperti virus corona ini, mudah-mudahan dengan sebab kita tambah iman kepada Allah, diangkat semuanya penyakit ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Baik, makasih Masya Allah. Ini artinya memang kita harus pinter agama, pinter juga spiritual, pinter juga fisik kita ya. Istilahnya pinter semuanya sehingga akhirnya kita nggak bisa salah kaprah ya. betul, artinya hawa nafsu lah kita kalahkan. Kalahkan pastinya. Karena kita ngasihnya di dunia, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu, dunia ini darul amal, wal akhirat darul hisab. Masya Allah. Kita pengen hisab kita bagus, jangan hisab kita jelek, matematikanya jelek nanti di akhirat. Gitu. Amalnya juga harus bagus di dunia pastinya ya. Nah, baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang, aduh enak nih temanya ya. Romantis boleh asal tidak dipamerkan. Masih bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.